Yo, what's up dude? Ketemu lagi dan kita di sini ya, masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini di tanggal 6 ya di bulan November 2023 ya. Dan seperti biasa guys, tidak lupa kita ingatkan buat teman-teman semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada, apalagi kalau di keramaian karena di luar sana banyak sekali virus-virus dan juga penyakit yang mengancam kesehatan kita guys. Oke, kita lanjut aja melihat bagaimana update dari Global Crypto Market Cap. Seperti yang terlihat ya dari data coin market cap di sini guys, ada kenaikan meskipun tipis di 1%, dan tentu saja ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-temannya ya. Kalau kita lihat di sini untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam ini masih bisa dibilang sideways ya, perubahannya di 0,49% ya, masih merah. Kemudian untuk Ethereum ini hijau meskipun tipis di 1,4%, disusul oleh BNB di 1,17%. Untuk SRP kenaikannya cukup lumayan guys di 9,45% ya. Kemudian untuk Cardano juga masih hijau meneruskan tren positifnya di 5,3%. Untuk Solana masih merah ya di 2,6% guys. Dan kalau kita lihat di sini tampaknya untuk perubahan yang terjadi dari altcoin rata-rata di 1-2% aja ya secara keseluruhan guys. Kemudian selanjutnya kalau kita lihat perubahan yang terjadi ya dari pergerakan harga Bitcoin itu sendiri terlihat di sini guys. Untuk posisi harga sekarang di 34.897 dolar ya. Dan ini mengindikasikan bahwa tren positif dari Bitcoin ini masih berlanjut, tapi kalau kita lihat sekarang tampaknya kekuatan untuk mencoba naik lagi ini bisa dibilang sudah melemah ya, dan kalian harus berhati-hati jika mengambil posisi sekarang guys. Dan alangkah baiknya jika kalian menunggu di area-area DCA yang kita rekomendasikan kemarin. Bisa kalian ambil di sekitar harga 33.000 atau mungkin di sekitar harga 31.000 guys ya, untuk lebih konservatif lagi guys ya. Dan kita lihat aja nanti perkembangannya seperti apa, karena kita masih menunggu ya beberapa informasi yang berpotensi untuk menggerakkan harga dari Bitcoin ya, khususnya untuk ETF spot Bitcoin atau beberapa data ekonomi yang mungkin akan dirilis beberapa hari kemudian guys. Oke, nanti kita akan update lagi dan jangan lupa kalian stay tune aja di channel kita guys. Dan sekarang kita mulai aja ya untuk informasi yang pertama. Kita lansir dari harian Cryptopolitan dan diinformasikan di sini bahwa China ini akan memulai menggunakan yuan digital ya untuk pembayaran lintas batas guys. Yuan digital yang telah menandai wilayahnya ya di dalam batas-batas domestik kini sedang dalam ekspedisi untuk menaklukkan landscape lintas batas guys. Ketika penggunaan mata uang digital oleh PetroChina baru-baru ini ya untuk menyelesaikan transaksi minyak membuat gelombang dasar-dasar strategis dari rencana China mulai mengkristal guys. Perkembangan ini bukanlah sebuah usaha yang terisolasi, melainkan bagian dari cetak biru ya, secara komprehensif yang bertujuan untuk memperkuat pengaruh aliansi BRICS dalam ekosistem keuangan global. Aliansi ini menyatu di sekitar arsitektur keuangan digital dengan yuan digital di jantungnya ya, sebuah langkah catur oleh Cina dalam skema besar di dolarisasi. Ketika yuan digital melebarkan jangkauannya lebih luas, Wakil Kepala Eksekutif Bank of China, Xing Guiwei, telah berada di garis depan guys, mendiskusikan langkah-langkah yang diambil untuk membawa mata uang digital ke dalam arena pembayaran internasional. Ini adalah bukti dari dorongan negara ini ya untuk mengukuhkan posisinya sebagai pelopor dalam domain mata uang digital. Dalam sebuah konferensi di fintech terkemuka, Xing menyoroti perjalanan negara tersebut sejak menguji cobakan proyek lintas batas pada tahun 2020, menggarisbawahi kemajuan substansial yang dibuat dalam berinovasi dan mengurus utamakan aplikasi yuan digital. Bank Sentral Tiongkok telah transparan ya tentang penggunaan yuan digital, menunjukkan peningkatan transaksi yang kuat, sebuah sinyal bahwa yuan digital mendapatkan momentum. Dengan triliunan yuan yang telah berpindah tangan secara digital, perampokan lintas batas mata uang ini lebih dari sekedar eksperimen sekilas. Ini adalah langkah tegas untuk mendefinisikan kembali peran mata uang di panggung global guys. Usaha Cina yang diperhitungkan dalam pembayaran lintas batas dengan yuan digitalnya merupakan langkah berani menuju pergeseran paradigma keuangan yang potensial. Langkah ini tidak dapat disangkal ya, memiliki kekuatan untuk mengkalibrasi ulang mekanisme perdagangan internasional, dan meskipun masih dalam tahap awal, roda perubahan tidak diragukan lagi sedang bergerak. Ini adalah kisah inovasi yang terjalin dengan ambisi, dan ketika yuan digital menjelajah keluar tanah airnya, ia membawa serta cetak biru China untuk landscape keuangan global yang ditata ulang guys. Kita langsung menuju ke informasi berikutnya ya. Kita lansir dari Crypto Intelligence, diinformasikan bahwa Bitcoin digital memperluas armada
lembaga penambangan Bitcoin dengan 220 unit baru guys. Jadi akuisisi ini dilakukan melalui perjanjian dengan dua pihak ketiga yang tidak terafiliasi ya, yang melibatkan pengadaan unit Bitmain and Miner S19J Pro. Pada tanggal 3 November, Bitcoin Digital ya, sebuah perusahaan yang berbasis di China, mengumumkan ekspansi signifikan dari operasi penambangan Bitcoin dengan mengakuisisi 220 unit penambangan Bitcoin baru guys. Langkah strategis ini telah meningkatkan jumlah total mesin mereka yang menjadi 2.174 mesin dengan daya komputasi yang luar biasa lebih dari 230 petahash per detik guys. Unit-unit penambangan yang baru ini diakuisisi diharapkan dapat beroperasi penuh pada akhir bulan ini. Akuisisi ini dilakukan melalui perjanjian dengan dua pihak ketiga yang tidak terafiliasi yang melibatkan pengadaan unit Bitmain and Miner S19J Pro. Sebagai imbalan atas unit penambangan ini ya, Bitcoin Digital menerbitkan 276.572 lembar saham biasa perusahaannya guys, dengan total nilai $968.000 guys. Perlu dicatat ya bahwa Bitcoin Digital ini mengalami perubahan nama pada bulan Agustus, beralih dari Meten EdTech Education Group untuk lebih menyelaraskan dengan operasi bisnisnya saat ini guys. Bitcoin Digital digambarkan di situs web perusahaan yang terdaftar di Nasdaq sebagai penyedia layanan pelatihan bahasa Inggris umum yang terkemuka di China. Pada akhir 2021 ya, Bitcoin Digital menambahkan ke penambangan Bitcoin dengan mengerahkan 1.482 penambang seperti yang disebutkan dalam profil tak bertanggal di situs webnya guys. Setelah berganti nama ya dari MATX menjadi BTCT pada 28 September, perusahaan ini mengalami peningkatan aktivitas perdagangan dengan saham saat ini senilai $3,66 ya pada saat artikel ini ditulis guys. Kita lanjut ke informasi berikutnya ya, kita lansir dari Bitcoinis. Diinformasikan bahwa pengguna dompet Ledger kehilangan hampir $800.000 ya karena adanya aplikasi palsu di App Store Microsoft. Jadi pengguna Ledger Live kehilangan $600.000 dalam bentuk Bitcoin. Ini berdasarkan laporan ya. Jadi dalam sebuah postingan tanggal 5 November di platform X, ZKSBT memberikan peringatan ya pada aplikasi yang mencurigakan, yaitu Ledger Live Web3 yang menipu pengguna untuk berpikir bahwa mereka menginstal aplikasi Ledger Live yang asli. Ledger Live yang asli adalah aplikasi antarmuka pengguna yang memungkinkan pengguna dompet berangkat keras untuk menyimpan aset kripto mereka secara offline. Menurut data on-chain, sekitar 16.800 Bitcoin atau senilai sekitar $588.000 telah diterima oleh pelaku dalam 38 transaksi berbeda menggunakan alamat dompet dengan awalan BC1Key dengan akhiran Y64Q. Kumpulan dana pertama dengan perkiraan total di $87.600 ya ditransfer ke alamat penipu pada tanggal 24 Oktober 2023 kemarin. Saat artikel ini ditulis ya, hanya sekitar $115.760 dalam dua transaksi yang telah dipindahkan dari alamat dompet penipu. Sementara itu saldo alamat tersebut saat ini masih mencapai lebih dari 13,5 Bitcoin atau senilai sekitar $476 ribuan guys. Dalam postingan lanjutan di X, ZKSBT mengungkapkan bahwa penipu juga menggunakan alamat Ethereum SBC untuk menerima dana dari aplikasi Ledger palsu. Berdasarkan pembaruan tersebut, pelaku eksploitasi telah mengumpulkan sekitar $180.000 menggunakan alamat ini, sehingga total jalan mereka menjadi $768.000 guys. Penyelidik on-chain yang mencatat bahwa Microsoft mungkin telah menghapus aplikasi Ledger Live palsu dari toko aplikasi mereka. Sementara itu, halaman khusus aplikasi palsu di situs web resmi Microsoft sudah tidak dapat diakses lagi. Perlu dicatat ya bahwa ini bukan pertama kalinya di aplikasi Ledger Live palsu masuk ke toko aplikasi Microsoft, dan akun dukungan Ledger di X juga harus memperingatkan penggunanya tentang aplikasi palsu pada dua kesempatan terpisah dalam kurun waktu 1 tahun guys. Jadi kalau kita lihat ya dari kasus ini, tampaknya kita memang harus berhati-hati guys jika mendownload suatu aplikasi, apalagi ini aplikasi yang berhubungan dengan wallet kripto ya. Tidak hanya di Ledger aja guys, kita tetap harus berhati-hati dengan aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan wallet-wallet kripto yang lain, mungkin MetaMask, Trust Wallet, atau wallet-wallet lainnya. Jangan sampai yang kita download itu adalah wallet palsu guys, atau wallet abal-abal yang sengaja dibikin oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab guys, sehingga tentu saja ini akan merugikan kita dan bisa menghilangkan atau berakibat teretasnya aset kripto kita guys. Ini sangat mengerikan ya, dan kita akan lihat guys ke depannya kira-kira apa yang dilakukan oleh beberapa market aplikasi ya, seperti Microsoft ataupun mungkin Google Play, App Store kayak gitu ya, guna untuk mencegah terjadinya hal-hal ini guys, karena ini sangat berbahaya bagi para holders aset kripto ya, karena hal ini sangat mengerikan. Oke, kita lanjut ke informasi berikutnya ya. Kita lansir dari Bitcoin Systemi. Diinformasikan juga ya bahwa Monero atau dengan kode tokennya XMR dilaporkan bahwa dompet
crowdfunding dari Monero ini telah dikuras oleh hacker guys. Jadi telah dilaporkan bahwa mata uang kripto yang berfokus pada privacy yaitu Monero ya dengan kodenya XMR telah dicuri sepenuhnya dari dana komunitas yang dimiliki oleh pengembangnya. Tim Monero mengumumkan pada tanggal 1 September 2023 bahwa dompet sistem crowdfunding komunitas atau CCS telah diretas. Meskipun serangan itu terjadi pada saat itu, pengumumannya baru saja dibuat guys. Jadi tim Monero mengumumkan pada tanggal 1 September 2023 bahwa dompet sistem crowdfunding komunitas atau CCS telah diretas dan penyerang berhasil mencuri seluruh saldo sebesar 2.675 XMR atau sekitar $384.000. Sumber kerentanan belum ditentukan dan perusahaan keamanan cyber Slowmish telah menyatakan bahwa hal itu tidak mungkin disebabkan oleh celah dalam model privacy Monero. Penyerang berhasil mengatur ulang saldo dompet CCS Monero yang berisi 2.675 altcoin XMR dalam 9 transaksi terpisah. Moonstone Research mengambil tugas untuk menyelidiki bagaimana penyerang memindahkan dana ini. Analis perusahaan keamanan ini menghasilkan beberapa hasil yang menarik dan mereka mampu melacak 3 transfer penyerang dengan tepat. 2 bulan setelah serangan tersebut ya, seorang pengembang Monero bernama Luigi sebagai salah satu dari 2 orang yang memiliki akses ke seed frase dompet mengumumkan di GitHub bahwa dompet tersebut telah dikosongkan sepenuhnya. Menurut Luigi, ia baru menyadari hal ini sebulan setelah pencurian. Orang lain yang memiliki akses ke dompet tersebut adalah Fluffy Pony, seorang mantan pengembang Monero bernama Riccardo Spagini, dan dia menyerahkan diri kepada pihak berwenang Amerika Serikat pada Juli 2023 untuk diekstradisi ke Afrika Selatan, di mana dia didakwa melakukan penipuan faktur terhadap sebuah perusahaan kue, guys. Jadi ini masih menjadi pertanyaan ya, siapa kira-kira peretas yang telah mengkuras ya isi wallet dari crowdfundingnya SMR ini guys, dan tidak menutup kemungkinan ya mungkin juga ini orang dalam yang melakukan guys, tapi belum ada statement pasti ya, dan kita tunggu aja nanti update-nya. Kita lanjut ke informasi berikutnya, kita lansir dari Crypto Intelligence. Diinformasikan bahwa OpenSea melakukan restrukturisasi dan meluncurkan OpenSea 2.0 dengan pengurangan tim. Karyawan yang keluar akan menerima paket pesangon selama 4 bulan dan percepatan pembagian saham dan 6 bulan perawatan kesehatan dan dukungan kesehatan mental. Pada tanggal 3 November 2023, pasar token non-fungible atau NFT OpenSea membuat pengumuman penting dan mengungkapkan keputusannya untuk menjalani restrukturisasi yang melibatkan kepemutusan hubungan kerja ya atau PHK. Devin Fincher, salah satu pendiri dan CEO, membagikan berita ini ya di X dan menjalankan bahwa perusahaan sedang memulai perjalanan OpenSea 2.0 dengan tim yang lebih ramping. OpenSea awalnya muncul pada tahun 2017 saat NFT masih merupakan inovasi baru, berfungsi pada model bisnis yang mengingatkan pada platform seperti eBay dan Etsy. OpenSea melakukan transaksi terutama dalam Ether. Khususnya, langkah ini mengikuti putaran PHK sebelumnya ya pada Juli 2022 ketika OpenSea mengutip tantangan musim dingin kripto yang mengakibatkan pengurangan tenaga kerja mereka dari 230 karyawan. Juru bicara dari OpenSea menyampaikan rasa terima kasih mereka ya atas kontribusi karyawan yang keluar dan mengungkapkan bahwa perusahaan berkomitmen untuk menawarkan dukungan yang komprehensif, termasuk bantuan keuangan dan non-keuangan. Restrukturisasi ini akan berdampak pada semua fungsi organisasi yang mempengaruhi sekitar 50% dari tenaga kerjanya. Sebagai catatan, juru bicara tersebut menekankan bahwa akan ada pengurangan jumlah manajer menengah. Karyawan yang keluar akan menerima paket pesangon 4 bulan, vesting ekuitas yang dipercepat, dan 6 bulan perawatan kesehatan lanjutan dan dukungan perawatan mental. Meskipun NFT yang dapat ditagih pernah mendominasi ya, kasus penggunaan baru seperti tokenisasi aset, mengelola identitas, dan penyimpan dokumen resmi telah mendapatkan popularitas sebagian karena penurunan nilai banyak barang koleksi. Untuk menavigasi perubahan ini dan mempertahankan posisi terdepan, OpenSea sedang mempertimbangkan pergeseran strategis untuk menjadi organisasi otonom terdesentralisasi atau DAO dan menerbitkan token tata kelola kepada penggunanya, sebuah langkah yang berpotensi bernilai puluhan miliar guys. Meskipun menghadapi reaksi keras ya dari masyarakat pada bulan Agustus karena penghentian filter operatornya, OpenSea tetap berkomitmen pada produk yang ada sambil secara aktif menguji OpenSea 2.0 di domain publik. Perusahaan ini juga secara aktif merekrut karyawan dengan 12 posisi terbuka yang terdaftar di LinkedIn, menawarkan gaji awal yang kompetitif mulai dari $90.000 hingga $270.000. Saat OpenSea memulai babak baru ini, OpenSea bertujuan untuk beradaptasi dengan landscape NFT yang terus berkembang dan terus melayani basis penggunaannya secara efektif guys. Jadi kita tunggu aja guys seperti apa nanti ya
penampakan dari OpenSea 2.0. Apakah akan ada inovasi-inovasi baru ataupun layanan-layanan baru dari OpenSea? Kita akan nantikan guys. Oke, jadi cukup ya untuk informasinya hari ini. Nanti kita akan update lagi. Dan seperti biasa guys, kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya. Dan tentu saja guys, kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.